Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Raffi TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali alur cerita Om Dudanatska bab selanjutnya. Aditya pun memberikan bukti beberapa lembar foto Bila yang sedang tidur dengan pria lain. Bayu sempat sakit hati, tetapi pria itu teringat dengan cerita Bila kemarin siang. Bayu menjadi bingung dan merasa kalau foto itu bisa saja editan. Enggak ya, keyakin ini cuma editan, ucap Bayu seraya bangun dari duduk. Pria itu kembali ke kamar dan mengambil ponselnya yang ternyata sedang berdering. Bayu menerima panggilan itu dan segera bertanya apa yang terjadi. Bayu merasa khawatir karena Bila menghubunginya dengan menangis. Apa? Bayu, aku dijebak, kata Bila yang kemudian mematikan sambungan ponselnya. Di kos Bila berharap kalau Bayu akan cepat mendatanginya. Benar saja, Bayu yang belum sempat sarapan itu segera bergegas keluar dan Aditya menahannya. Kemana kamu Bayu? Urusan, jawab Bayu. Yang kemudian menerobos Aditya. Anak itu, Bayu jadi susah untuk dinasihati, gerutu Aditya dan Keisha yang datang untuk menanyakannya. Sabar, kita harus pelan-pelan buat Bayu percaya sama kita, kata Keisha, dan Aditya pun merasa kesal dengan putranya yang ia anggap bodoh. Aditya ke kamarnya membayangkan pernikahannya dulu dengan Ana. Beda, Aditya dulu Ana adalah korban pemerkosaan. Kalau Bila, dia anak enggak benar. Jangan sampai anakmu jatuh di tangan buaya betina, kata betin Aditya. Aditya sedang berdiri di tepi jendela dan memikirkan cara bagaimana menyadarkan Bayu. Di taman kota, Fahri yang diam-diam mengikuti Pai dan Alip itu merasa kesal dan kecewa pada Pai yang tak melihat ke arahnya. Bodoh, udah pasti Pai lihat gue sebagai adiknya, bukan sebagai pria, batin Fahri. Setelah mengikuti untuk beberapa saat, sekarang Fahri merasa kalau dirinya harus mengambil tindakan. Setidaknya Pai tidak berpacaran dengan gembel seperti Alip. Begitulah pikir Fahri. Apa yang Fahri rencanakan berhasil. Alip, kemarin lo kemana? Bayu, apa seharian itu lo nggak chat gue? Tanya Pai yang sedang berdiri di depan gerobak bakso bakar. Gue malu Pai, takut nggak tahu diri. Mendengar itu Pai segera mencubit lengan Alip. Bodoh, gue nungguin tahu. Bayu, apa nggak chat? Gue kan cewek, masa mulai duluan mulu, protes Pai seraya mendengus sebal. Keduanya seolah menjadi pemilik taman kota pagi itu dan pelanggan yang sedang ikut mengantri bakso bakar itu seolah menjadi penonton. Dan penjual bakso itu meledek Pai dengan mengatakan kalau zaman sekarang sudah terbalik. Cewek lebih dulu mengutarakan perasaannya. Gitu ya bang? Iya neng, coba aja. Pasti diterima kok, iya kan mas? Si penjual bakso melihat ke arah Alip yang menggaruk tengkuknya. Alip pun menjadi malu. Beneran Lip? Tanya Pai seraya menatap Alip. Beneran apanya? Tanya Alip yang tiba-tiba menjadi Lola. Lo mau jadi pacar gue? Tanya Pai dengan begitu beraninya. Alip pun melihat ke sekitar yang bersorak untuk menerima Pai sebagai pacarnya. Terima, terima, terima. Begitulah seru penghuni taman pagi ini. Dengan malu-malu Alip pun menjawab iya. Iya apa Lip? Tanya Pai. Tentunya gadis itu sudah merona dan ingin mendengar dengan jelas jawaban Alip. Iya, gue mau jadi pacar lo. Dan pagi ini bakso itu diborong oleh Pai. Semua yang membeli dapat dengan gratis untuk merayakan jadiannya dengan Alip. Pai pun terus menempel di lengan Alip yang sekarang sudah menjadi pacarnya. Terima kasih ya bang, kata Pai pada penjual bakso itu. Lah, harusnya saya yang terima kasih. Kalau nggak diborong saya bisa pulang sore neng. Terima kasih udah bikin kami jadian, kata Pai setelah itu. Pai dan Alip segera mencari bangku taman yang masih kosong. Keduanya makan bakso bakar pedas itu dengan saling bergantian menyuapi. Pai, emang lo nggak malu punya pacar miskin kayak gue? Lo itu nanya apa sih? Gue tulus suka sama lo Lip. Gue juga tulus, tapi gue takut nggak bisa bahagiain lo. Udah nggak usah pikirin itu, kita jalanin aja seperti biasa. Tiba-tiba Pai berteriak dan Alip pun membuka mulut. Bakso bakar itu masuk ke dalam kegelapan lalu terkunyah. Cukup lo, selalu ada buat gue, jangan tinggalin gue. Gue udah bahagia, kata Pai. Gue nggak akan tinggalin lo selagi lo mau sama gue Pai.
Tapi kalau lo udah nggak mau sama gue bisa apa? Kok lo bilangnya gitu sih? Kayak nggak mau pertahanin gue. Pai pun memonyongkan bibirnya. Bukan gitu Pai, tapi perbedaan di antara kita. Jangan bahas perbedaan atau siapa gue, siapa lo lagi. Ya kita adalah satu, kata Pai dan Alip pun mengiyakan. Pagi ini Pai dan Alip akhirnya saling mengutarakan perasaannya, berharap ke depan akan terus bersama, harus bisa melewati susah dan senang bersama. Sementara itu, di kamar kos Bila, gadis itu seolah menjadi korban. Ia menangis dan menyalahkan Bayu yang semalam pergi meninggalkannya. Aku juga nggak tahu, Bayu. Apa tiba-tiba aku ada di rumah? Kurang ajar. Siapa pria itu? Udah jebak kamu? Tanya Bayu yang masih memeluk Bila. Aku nggak terima Bayu. Aku dijebak biar tidur sama cowok lain dan setelah ini pasti kamu pergi meninggalkan aku kan? Enggak Bil, aku nggak akan pergi tinggalkan kamu. Aku cinta sama kamu, ucap Bayu. Benar? Apa kamu bisa? Ku percaya Bayu, tanya Bila seraya mendongakkan kepala menatap mata Bayu dan Bayu menjawab dengan iya. Dalam hati Bayu mengira kalau ayahnya yang telah menjebak Bila supaya Bayu mau membatalkan pertunangan itu. Bayu pun pamit pada Bila. Ia mengatakan kalau ada urusan penting yang harus ia kerjakan. Bila mengucapkan terima kasih pada Bayu karena sudah datang dan menenangkannya. Sesampainya di rumah, Bayu memanggil ayahnya dengan suara sedikit keras. Ayah! Aditya yang sedang berenang bersama Keisha itu menjawab dengan suara keras. Ayah di belakang berenang. Ketika Aditya naik ke darat, Keisha pun mengikutinya. Ia masih takut tenggelam apabila berenang sendiri. Bayu yang sedang marah itu mengatakan kalau dirinya tidak menyukai cara Aditya. Ayah tahu caramu itu sangat menjijikan. Bayu akan keluar dari rumah dan perusahaan, ucap Bayu yang kemudian berbalik badan dan Aditya meraih bahunya. Apa maksudmu? Masih bertanya. Ayah lebih tahu dari Bayu. Ayah menjebak Bila supaya tidur dengan pria lain lalu mengatakan kalau Bila adalah gadis kotor. Bayu, jaga ucapanmu. Ayahmu bukan orang seperti itu, kata Keisha yang membela suaminya. Gak usah ikut campur, jawab Bayu pada Keisha dan Aditya mengangkat tangannya bersiap untuk menampar mulut Bayu yang sudah tidak sopan pada istrinya. Pada ibu sambungnya. Keisha menahan tangan itu meminta pada Aditya untuk bersabar. Setelah mengatakan itu Bayu benar-benar pergi dari rumah. Ia lebih percaya pada Bila dan akan mempertahankan hubungannya dengan Bila. Keisha meminta pada Aditya untuk segera mengejar Bayu dan bicarakan masalah ini baik-baik, tetapi Aditya sudah kecewa pada anaknya yang lebih percaya orang lain daripada keluarganya. Biarkan saja dia, memangnya siapa dia berani bicara kasar seperti itu sama orang tua? Jawab Aditya seraya menunjuk Bayu yang sudah tidak terlihat. Bayu yang sedang pusing segera pergi untuk menemui Ruri, teman dari masa kecil sampai kemarin SMA. Keduanya berpisah ketika Ruri harus kuliah di luar negeri. Sesampainya di rumah Ruri, Bayu melihat pria itu baru saja pulang yang entah dari mana. Bayu memarkirkan mobil membunyikan klakson. Ruri yang baru saja turun dari mobil itu melihat ke arahnya. Hello, dari mana aja lo? Lama nggak kelihatan, kata Ruri seraya berjalan mendekat ke arah Bayu. Bayu pun turun dari mobil dan menyambut uluran tangan Ruri. Gue mah nggak kemana-mana, lo yang kemana-mana. Balik nggak gambarin, protes Bayu. Gue kira lo sibuk sama perusahaan lo. Lo tau lah gimana bokap lo berharap nerusin perusahaannya. Ruri pun mengajak Bayu untuk masuk dan melanjutkan obrolannya di dalam. Gue keluar dari rumah Ri, kata Bayu yang baru saja mendaratkan bokongnya di sofa ruang tengah. Ruri pun mengambilkan temannya itu minum lebih dulu. Nih minum dulu, kata Ruri seraya mengulurkan tangan memberikan minuman kaleng. Gue belum makan, minum minuman kayak gini sakit perut ntar gue, protes Bayu dan sekarang Ruri duduk di samping Bayu itu mengeluarkan ponselnya. Ruri memesan makanan online. Iya, udah, tunggu 30 menit lagi sampai. Biasanya bujangan kayak gue cuman ada stok mie instan di dapur, kata Ruri. Gue jadi ngerepotin. Enggak kok, santai aja. Kita kan sahabatan udah lama. Lo kenapa? Kayaknya lagi kusut banget. Lo masih ingat Bila kan? Oh, bidadari kampus itu yang lo suka ceritain. Baik, kenapa? Lalu masih ngejar-ngejar dia. Ruri pun menertawakan teringat kekonyolan Bayu. Gue udah jadian sama dia beberapa bulan ini. Gue serius pengen ngajak dia nikah, tapi apa? Ri, ada yang jebak dia. Gue nggak terima, kata Bayu dengan menggebu. Jebak gimana? Tanya Ruri yang mulai penasaran. Bayu merasa malu kalau sampai Ruri mengetahui permasalahan Bila dan memilih untuk tidak menceritakan yang sebenarnya.
Iya dijebak biar gue nggak suka lagi sama Bila. Gue rasa itu kerjaan bokap yang nggak setuju sama pernikahan gue. Jangan asal bicara lo. Bayu, Bayu, gimana orang tua lo harusnya lo selidiki lebih dulu siapa yang benar baru lo ambil keputusan. Bayu mendengarkan nasihat temannya itu dan akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu belum sempat makan datang, Bayu sudah bangun dan duduk. Oke, terima kasih nasihatnya. Gue pergi dulu, kata Bayu yang ingin menemui seseorang. Bayu jangan marah juga sama gue. Sorry. Seru Ruri yang mengira kalau Bayu tidak terima dengan nasihatnya. Kagak, jawab Bayu seraya berlalu. Ini pasti kerjaan paman, kata Bayu seraya memarkirkan mobilnya. Sekarang Bayu menuju ke salon Arnold. Sampainya di sana, Bayu langsung masuk ke ruangan Arnold. Dampa basa-basi. Bayu segera bertanya, Paman, apa ini semua kerjaan Paman? Apa maksud Bayu? Nggak usah pura-pura. Paman katakan, Paman yang menjebak Bila supaya tidur dengan pria lain. Iya, jawab Paman. Bayu sendiri masih berdiri di pintu dan Arnold memintanya untuk masuk. Duduk dulu Bayu, perintah Arnold. Bayu mau Paman jawab cepat. Dengar. Wanita itu bukan wanita baik-baik. Dia hampir menjebak kamu, membuat kamu tidur sama dia. Sedangkan sebelumnya dia udah ganti-ganti pasangan Bayu. Semalam untung saja Paman nggak telat buat bawa kamu pergi saat ada kesempatan. Setelah itu Paman melihat ada pria yang masuk ke kamar itu. Itu saja yang Paman tahu. Paman, apa Paman menjawab jujur? Paman benar-benar enggak Bayu sama pria itu. Atau pria itu orang suruhan Paman? Arnold menertawakan. Bayu membuat Bayu merasa sebal. Kamu pikir ayah dan pamanmu ini orang seperti itu? Justru kamu yang harus hati-hati dengan wanita itu. Bayu, saran Paman sebelum kamu marah lebih baik cari tahu itu kalau kamu nggak percaya sama ayah dan pamanmu. Bayu merasa bingung di sini. Bayu merasa kalau Bila adalah korban, tetapi semua orang meminta Bayu untuk mencari tahu lebih dulu. Bayu pun keluar dari ruangan Arnold tanpa sepatah kata pun. Arnold melaporkan itu pada Aditya dan Aditya mengatakan kalau Bayu sudah keluar dari rumah dan menuduhnya sebagai dalang. Mae baru saja kembali bekerja dan melihat Pai ada di rumahnya. Nak Pai, kalian makin akrab ternyata, kata Mae yang baru saja masuk ke rumah. Iya kan sekarang Pai udah jadi pacar Alip Bu, jawab Pai seraya mengambil tangan Mae untuk dicium punggung tangannya. Mendengar itu Mae menjadi panas dingin, merasa kalau hubungan sedarah ini adalah salahnya. Pai merasa kalau tangan Mae tiba-tiba menjadi dingin. Bu, ibu sakit. Perlu ke rumah sakit, tanya Pai dan Alip yang baru saja kembali dari menyanyikan siapa yang sakit. Enggak, ibu enggak sakit, jawab Mae seraya segera melepaskan tangan Pai. Maaf, saya harus istirahat dulu, kata Mae yang kemudian masuk ke kamarnya. Alip merasa ada yang aneh dengan sikap ibunya dan akan menanyakan setelah Pai pulang dari rumah. Dan setelah makan siang bersama, Alip mengantarkan Pai untuk pulang. Ia merasa tidak enak kalau Pai harus seharian bersamanya sedangkan Pai juga memiliki keluarga. Tapi gue masih mau sama lo, rengek Pai yang tak mau pulang. Nanti bisa ketemu lagi, sekarang pulang dulu. Emang lo nggak capek? Tanya Alip seraya memberikan helm pada Pai. Pai pun akhirnya menerima helm itu dan mau untuk pulang. Di jalan saat keluar dari gang, Alip dan Pai berpapasan dengan Andra. Pai pun menganggukkan kepala sedangkan Alip terlihat cuek. Pai mengira kalau Alip tak melihat ayahnya. Sesampainya di rumah, Pai melihat Keisa yang sedang bersedih di kamarnya, sementara Aditya tidak ada di rumah. Mungkin pria itu sedang mengurus pekerjaan atau ada keperluan di luar rumah. Begitulah pikir Pai. Pai pun bertanya pada ibunya, menanyakan apa yang terjadi. Kakak kamu Pai lebih memilih gadis itu, dia pergi dari rumah, lirih Keisa dan Pai pun menjadi sangat geram. Dari awal Pal udah nggak suka sama cewek itu, semakin kesini semakin nggak suka, bikin keluarga kita jadi terpecah belah, gerutu Pai. Ibu jangan sedih lagi, nanti Pai akan bantu bawa kakak pulang, kata Pai dengan optimis. Padahal Pai sendiri masih bingung bagaimana cara membawa Bayu kembali ke keluarganya. Alip pulang dengan membawa lauk pauk. Ia mengira Mae sedang tidak sehat. Alip berpikir supaya Mae bisa istirahat dan tidak perlu memasak untuk makan malam nanti. Tetapi sesampainya di rumah, Mae menanyakan hubungan Alip dan Pai. Alip pacaran Bu, Alip suka sama Pai, jawab Alip. Ibu nggak setuju. Sekali ibu nggak setuju, tetap nggak setuju. Kenapa Bu? Apa karena Pai tomboy tapi dia baik?
Sadar nak, dia siapa dan kamu siapa. Memangnya ibu sudah mengenal Fai, walau dia anak orang kaya tetapi dia nggak memandang rendah kita, nggak mandang status sosial bu. Alif berusaha meyakinkan Mae walau Mae sudah menangis di depannya dan itu membuat Alif semakin bertanya, ada drama apa Dai? Tanya Andra yang baru masuk ke kamar. Andra yang sedang menonton televisi merasa penasaran apa yang membuat ibu dan anak itu berdebat. Setelah mengetahui kalau Mae tidak menyetujui hubungan Alif dan Fai, justru Andra meminta Mae untuk menerima. Siapa tahu kalau nanti mereka menikah kita nggak perlu hidup susah lagi Mae. Diam, kata Mae dan Alif bersamaan yang tak meminta pendapat dari Andra. Dengar Alif, ibu menyukai Pai, tapi bukan buat jadi pacar kamu. Ibu nggak akan merestui hubungan kalian, kata Mae seraya membalikkan badan. Mae tak mau menatap Alif lagi yang terlihat mengiba. Alif pun keluar dari kamar. Ia akan memperjuangkan hubungannya. Mungkin ini adalah jalannya, gue harus berusaha lebih keras buat juga hubungan ini, batin Alif. Setelah itu Alif segera pergi dari rumah. Ia menemui teman-temannya di pangkalan biasa. Sesampainya di sana Alif mendapatkan pertanyaan dari temannya yang sedang bermain gitar. Kenapa lo kusut amat? Enggak apa-apa, jawab Alif seraya kepala yang menunduk. Ia membuka pesan dari Pai yang mengatakan kalau dirinya ingin bercerita. Cerita apa Pai? Cerita aja, balas Alif dan seraya menunggu Pai membalas pesan Alif. Ia pun bertanya pada temannya yang masih pengangguran itu. Menurut lo gue harus nurut sama ibu nggak? Ibu nggak suka hubungan gue sama Pai. Lah, kenapa? Nggak suka? Apa salahnya dan apa penyebabnya? Entahlah, ibu bilang nggak suka hubungan ini, itu. Aneh, kalau menurut lo nggak salah ya udah, apa salahnya pertahanin gitu ya. Gue termasuk durhaka nggak? Kagak mungkin, ini masalah waktu aja Lip. Benar, mungkin ini masalah waktu, lo tahu kan. Pai itu cinta pertama gue, pacar pertama gue. Ibu langsung bilang nggak suka, dengus Alif yang kemudian menarik napas. Alif pun kembali ke ponselnya, ia membaca keluh kesah Pai yang mengatakan kalau dirinya sedang bersedih karena kakaknya telah dibutakan oleh cinta. Membaca itu Alif pun merasa kalau dirinya sama dan tengah dibutakan oleh cinta Pai. Sabar, gue bisa bantu apa? Tanya Alif dan Pai pun mengatakan cukup menjadi pendengar karena Pai tidak ingin merepotkan Alif untuk urusan rumahnya. Ya semoga kakak lo cepat balik ya, kata Alif dan Pai pun mengiyakan. Bayu yang tengah lapar itu sedang sarapan sekaligus makan siang di sebuah kafe. Tak sengaja di sana Bayu melihat Tiara yang juga tengah makan bersama dengan seorang pria. Bayu memperhatikan dari jauh dan Tiara sepertinya tak menyadari keberadaan Bayu. Lalu Bayu melihat kalau Tiara yang membayar tagihannya. Bayu yang merasa sebagai abang Tiara itu tidak terima. Bayu pun menahan Tiara yang akan membayar. Kenapa kamu yang bayar? Tanya Bayu seraya menahan tangan Tiara. Sementara seorang pelayan itu sudah siap menerima kartu dari Tiara. Bayu, kan nggak apa-apa, lagian ini urusan dia, jawab Tiara seraya berusaha melepaskan tangan Bayu dari tangannya. Siapa sih lo, ikut campur aja, kata si pria itu yang bernama Rama. Bayu tak menghiraukan Rama, ia kembali fokus ke Tiara. Jangan bodoh, di mana-mana cowok yang bayarin ceweknya, antar dan jemput ceweknya, bukan kebalik. Abang urus aja urusan abang, jangan ikut campur urusan Tiara. Lagian kalau gantian ngatain bodoh, abang sendiri lebih bodoh, kata Tiara yang kemudian berhasil melepaskan tangannya dari Bayu. Dikasih tahu malah ngeyel, kata Bayu yang kemudian bertanya pada pelayan berapa total tagihannya. Dan Bayu yang membayar semua. Jadi cowok itu kayak gue, bertanggung jawab, kata Bayu pada Rama dan Rama tak menghiraukan itu. Yang Rama tahu adalah hidup senang karena ada gadis polos seperti Tiara yang mau menurutinya. Ngatain orang bodoh sendirinya juga bodoh, tapi ada benarnya juga sih. Bayu, apa gue harus traktir Rama terus, sedangkan gue sama dia nggak cinta-cinta amat, batin Tiara seraya menatap kesal pada Rama. Sayang, jangan kemakan sama hasutan dia, nanti kalau gue udah ada kerjaan kita gantian kok. Gue pasti traktir lo, kata Rama seraya mengajak Tiara untuk kembali duduk. Di mobil, Bayu sendiri merasa bingung akan menginap di mana dan ia segera menghubungi Bila, menanyakan soal kos-kosan yang terbilang cukup murah. Bila merasa heran dengan Bayu yang mencari kos-kosan dan otak kotornya itu berpikir kalau Bayu mencari kos itu untuk Bayu dan dirinya saat akan melakukan kuda-kudaan. Bila pun memberitahu kalau ada info kos kosong. Bila mencari kos itu secara online.
Tak menunggu lama, Bayu pun segera menuju ke kos Bila untuk menjemputnya. Sesampainya di kos Bila, Bayu meminta Bila untuk turun dan segera ke kos yang Bila maksud. Sesampainya di sana, tempat tersebut Bayu merasa cocok saja asalkan ada tempat untuknya beristirahat. Setelah membayar sewa 1 bulan, Bila pun menanyakan rasa penasarannya pada Bayu. Bayu, apa tiba-tiba kamu nyari kos? Aku keluar dari rumah, dari perusahaan. Aku merasa kalau pria asing itu adalah pria bayaran untuk menjebak kamu. Jawab Bayu seraya duduk di ranjang kecil yang berada di kamar kos yang berukuran sedang. Apa? Terus nanti kamu kerja apa, Bayu? Tanya Bila. Ia merasa khawatir kalau Bayu akan dibiarkan oleh ayahnya dan tidak kembali ke keluarganya. Lalu Bayu menjadi pria biasa. Iya, kamu tenang saja. Kita tetap tunangan dan akan menikah walau tanpa restu mereka. Aku juga pasti dapat kerjaan baru. Kamu sabar ya, kata Bayu seraya membawa Bila duduk di ranjang. Bayu ingin mencium kening Bila untuk menenangkannya, tetapi Bila seolah menolak. Kenapa? Apa karena aku udah miskin? Tanya Bayu dan Bila pun segera mencari alasan. Bukan. Tapi setelah kejadian semalam aku merasa kotor dan gak pantas buat kamu, jawab Bila seraya menunduk. Jangan berpikir seperti itu, kalau itu benar ulah orang ayahku, aku harus bertanggung jawab atas diri kamu, kata Bayu dan Bila pun memaksakan senyum di bibirnya. Jangan pergi walau aku udah gak punya apa-apa, kita mulai dari awal, kata Bayu dan Bila pun menganggukkan kepala. Bayu dan Bila pun saling berpelukan. Di kos itu Bila menemani Bayu untuk beberapa saat. Ia juga ikut mencarikan pekerjaan untuk Bayu. Sekarang Tiara baru saja mengantarkan Rama ke kosnya. Sebelum turun, Rama meminta izin untuk mencium Tiara. Tiara pun mengiyakan dan saat bibir Rama akan sampai di bibir Tiara, memalingkan wajahnya. Di bayangannya ada Bayu yang membuatnya kesal. Tiara pun mulai bertanya dalam hati, kenapa Bayu selalu mengganggu pikirannya? Kenapa? Tanya Rama yang merasa kalau Tiara belum mencintainya. Gak apa-apa, kita masih cinta monyet, Ram. Jangan terlalu jauh, kata Tiara yang mencari alasan. Rama pun mengecup kening Tiara. Ia mengacak puncuk rambutnya. Setelah itu Rama turun dari mobil Tiara. Yakin gak mampir? Tanya Rama dan Tiara menjawab dengan senyum. Setelah itu Tiara segera memarkirkan mobilnya dan saat itu juga Tiara melihat ada mobil Bayu yang terparkir tidak jauh dari kos Rama. Kayak mobil abang, gumam Tiara. Tiara pun berlalu tak ingin mengurusi Bayu lagi. Ia masih sebel pada Bayu yang mengatainya bodoh. Tiara pun segera pulang ke rumah dan ternyata sudah ditunggu oleh Dimin dan Nika yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa ini mah, Pah? Kayaknya penting, tanya Tiara yang ikut duduk di sofa ruang tengah. Begini, Papa langsung aja. Tadi ada teman Papa datang, dia melamar kamu untuk jadi menantunya, kata Dimin dan Tiara pun langsung kembali berdiri. Apa? Terus Papa terima? Tanya Tiara yang terkejut. Ia merasa belum siap untuk dinikahkan di usia yang belum genap 19 tahun. Tiara, dia sahabat Papa, bagaimana Papa akan menolaknya? Tapi kan Tiara anak Papa, kok Papa lebih milih sahabat daripada anak sendiri? Iya, kalau anak sahabat Papa itu bertanggung jawab. Kalau ternyata dia jahat gimana? Apa Tiara bisa bahagia? Tanya Tiara dengan suara yang sedikit tinggi. Tiara, jaga ucapanmu. Pelankan suaramu sama Papa, kata Nika yang menengahi. Mah, tapi Tiara nggak mau dijodohin. Tiara udah punya pacar, rengek Tiara pada Nika. Tiara pun menatap wajah Nika dan Dimin bergantian. Nggak bisa, Papa yakin kalian akan saling suka nantinya. Pokoknya keputusan Papa udah nggak bisa diganggu-gugat, kata Dimin yang kemudian bangun dari duduknya. Ia pergi meninggalkan Tiara yang menangis di ketiak ibunya. Nika mengusap rambutnya seraya meyakinkan kalau jodoh yang ayahnya terima adalah yang terbaik untuk Tiara. Tapi mah gimana sama Rama? Tanya Tiara seraya mendongakkan kepala menatap manja Nika. Kalian harus putus, kata Nika yang menatap anaknya. Tiara pun hanya bisa diam. Di kosannya Bayu teringat dengan tantangannya Aditya yang siang tadi menemuinya di salon Arnold. Aditya tiba di sana saat Bayu akan keluar dari ruangan Arnold. Aditya menantang Bayu yang yakin kalau Bila mencintainya dan akan bertahan walau Bayu sudah tidak memiliki apapun lagi. Aditya meminta pada Bayu untuk membuktikan itu dan bila ucapan Aditya benar, Bayu akan kembali. Bayu harus membayar dengan sesuatu, yaitu Bayu harus menerima jodoh dari ayahnya.
Dan Bayu pun menerima. Bayu ingin menjadi pria bodoh yang sudah kehilangan keluarganya lalu kehilangan cintanya dan tak dapat kembali ke keluarganya. Bayu mengajak Bila untuk makan malam dan Bila pun mengiyakan. Bila mengatakan kalau dirinya akan menunggu di kos. Setelah itu Bayu yang belum ganti pakaian itu segera keluar dari kamar kosnya. Sekarang Bayu sudah duduk di bangku kemudinya. Ia melajukan mobilnya dengan perlahan. Sesampainya di kos Bila, Bayu sudah ditunggu Bila. Merasa risih dengan Bayu yang belum ganti pakaian dari semalam. Bayu, kita beli baju dulu buat kamu gimana? Usul Bila dan Bayu pun mengiyakan. Bayu membawa Bila ke mall. Sesampainya di sana, Bayu tidak membawa Bila ke butik mahal. Ia membeli baju di toko biasa dengan harga baju yang relatif lebih murah. Yakin Bayu, kita beli di sini? Tanya Bila yang masih berdiri di depan toko. Bil, keuanganku harus hemat sampai aku dapat kerjaan, kata Bayu seraya menarik lengan Bila, membawanya masuk ke toko dan dalam. Bila hanya menemani Bayu yang sedang memilih baju. Setelah mendapatkan beberapa setel, sekarang Bayu mengajak Bila untuk makan di restoran siap saji. Bayu hanya memesan ayam kripsi dan nasi putih untuk dirinya dan Bila. Tidak lupa memesan minuman kaleng berwarna biru. Di sela-sela makannya, Bila meminta Bayu untuk segera berbaikan dengan keluarganya. Bila meminta Bayu untuk memaafkan keluarganya dan di situ Bayu merasa kalau ada yang janggal. Bayu merasa kalau Bila bukanlah korban. Bayu berpikir seandainya Bila adalah korban mungkin ia sudah stres dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Tetapi Bila terlihat biasa saja. Bayu pun menatap Bila yang sedang menikmati ayam sampai ke tulang-tulangnya. Siapa yang harus kupercaya? Tanya Bayu dalam hati. Di rumah Keisha menanyakan apa langkah selanjutnya dari Aditya. Aditya hanya meminta pada Keisha untuk menunggu. Ini masalah waktu, lambat laun kebusukannya akan terbongkar, kata Aditya yang sedang duduk di tepi ranjang. Keisha yang sedang mengelap sepatu suaminya itu juga menceritakan kesehatan Yanti yang kian menurun. Mama terlalu lelah. Dia lupa kalau dirinya sudah tua. Besok jangan biarkan Mama bolak-balik ke rumah sakit. Aku udah siapkan suster buat menjaga Monica. Biar Mama nggak khawatir. Mendengar itu Keisha menganggukkan kepala. Ia harus lebih memperhatikan Yanti lebih giat lagi. Setelah menyiapkan sepatu untuk suaminya, Keisha meminta izin pada Aditya untuk melihat keadaan putrinya di kamar. Ia dengar-dengar Pai lagi dekat sama cowok. Siapa dia? Tanya Aditya dan Keisha yang baru sampai di pintu itu menjawab kalau pria itu adalah keponakan Arnold. Aditya menganggukkan kepala dan meminta Keisha untuk mengundang pria itu makan malam bersama. Aditya ingin mengenalnya. Keisha menganggukkan kepala dan segera keluar dari kamar. Di kamar Pai, gadis itu sepertinya sangat lelah dan sekarang sudah tertidur dengan posisi yang absurd. Dan Pai sampai tidak menyadari kalau Tiara sudah mengirim puluhan pesan curhatnya. Melihat itu Keisha pun kembali keluar. Ia tidak ingin mengganggu tidur putrinya. Sementara di rumah Alip, Mae yang melihat Alip baru kembali itu menanyakan tentang hubungannya. Alip, bagaimana kalian sudah putuskan? Bu, Alip lelah, tolong jangan bahas ini dulu, kata Alip yang kemudian masuk ke kamar. Alip, kalian gak boleh pacaran. Kamu harus tahu kalau di itu Mae menggantung ujung kalimatnya. Ya tercekat tak mampu untuk memberitahu yang sebenarnya. Bu, soal kasta status itu nggak jadi masalah. Alip juga akan menjadi orang sukses biar pantas sebanding sama Pai, jawab Alip dan Mae mengerti kalau Alip sudah begitu menyayangi Pai. Mae berpikir mungkin semakin dilarang semakin penasaran. Mae menatap pintu kamar Alip yang sudah tertutup. Andra yang memperhatikan Mae merasa ada sesuatu. Mae, lo kenapa? Jangan bohong sama gua. Bohong soal apa? Aku nggak pernah bohong, kata Mae seraya meninggalkan Andra yang masih penasaran. Aneh, pasti ada sesuatu. Masa anaknya pacaran aja dilarang? Alasannya nggak jelas lagi, gerutu Andra yang seraya berkacak pinggang memperhatikan Mae yang masuk ke kamar. Malam ini Mae tidak dapat tidur dengan pulas. Ia dihantui rasa bersalah. Mae terbangun karena Alip dan Pai menertawakannya bersamaan. Ini semua salahmu, jangan salahkan kami. Saling jatuh cinta, begitulah ucap Pai yang menertawakannya. Mae yang berkeringat dingin pun terbangun. Ia melihat Andra yang berada di sampingnya. Ini semua salahmu juga. Seandainya kamu nggak jahat sama aku dan anakku, nggak mungkin aku ngelakuin ini, kata Mae dalam hati. Mae pun mengambil bantal dan bersiap membekap suaminya sampai tewas. Tetapi Mae tersadar kalau dirinya mencintai Andra dan itu adalah keputusannya untuk mempertahankan anak yang ada di kandungannya. Mae pun menekan kepalanya, menganggukkan dua tangannya. Kepalanya merasakan sakit yang hebat.
Mae merintih kesakitan dan itu membuat Andra terbangun. "Mae, lo kenapa?" tanya Andra yang ketakutan. Mae hanya menjawab dengan menggelengkan, lalu Andra mengambilkan minum di dapur. "Apa aku harus stres dulu baru kamu peduli, Mas?" tanya Mae yang menatap Andra tajam. "Iya, gue takut lo kenapa-napa. Terus nanti siapa yang ngurus gua, Mae?" jawab Andra. "Nggak pernah berubah."